Dan semoga kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Pak Prabowo tidak memberatkan bagi rakyat Indonesia dan akhirnya membuat rakyat Indonesia menjalani hidup dengan tentram dan aman. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Hari ini adalah hari yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia, di mana hari ini Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jujur, saya sangat bangga mempunyai sosok pemimpin yang berjiwa patriot seperti Pak Prabowo. Siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah sosok yang mempunyai hati yang lapang, berjiwa besar, dan mempunyai tangan besi. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya warga biasa, saya bukan orang pintar, dan juga saya bukan orang yang terkenal. Apalagi orang yang berpengaruh di negeri ini. Tapi saya sangat mencintai negeri ini. Karena itu, atas dasar saya sangat mencintai negeri ini, saya hanya ingin menyampaikan pesan secara pribadi untuk Pak Prabowo. Karena mulai hari ini sampai 5 tahun ke depan, Bapaklah Presiden Republik Indonesia. Saat ini saya sangat bergembira, tapi sekaligus sedih. Gembira karena orang yang saya kagumi hari ini resmi menjadi Presiden Indonesia. Dan sekaligus sedih karena melihat masih banyak rakyat Indonesia mengalami kelaparan. Tugas Bapak 5 tahun ke depan mungkin sangat berat untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Memang tidak dipungkiri, di era digital sekarang, alat komunikasi sangat berpengaruh untuk perkembangan bangsa agar bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi dampak negatifnya juga sangat luar biasa. Seperti judi online, yang diperkirakan di tahun 2024 ini, putaran uang di judi online akan mencapai lebih dari 900 triliun rupiah. Bayangkan, 900 triliun kalau dimanfaatkan untuk rakyat, pasti akan sangat bermanfaat bagi kehidupan rakyat Indonesia. Tapi sayangnya, uang itu sudah berada di negara asing. Dan yang lebih parahnya, lebih mirisnya, pemain judi online ini tidak memandang usia. Anak SD pun sekarang sudah banyak kecanduan judi online. Apalagi untuk orang dewasa. Sampai karena candunya dengan judi online, tindak kriminal pun kerap terjadi. Saya harap Pak Prabowo sangat tegas dalam menyikapi masalah judi online. Karena bukan hanya uang saja yang kita rugi, tapi moral dan pola pikir penerus bangsa ini akan sangat terpengaruh dan menjadi mundur karena judi online. Setelah judi online, ada juga masalah di era digital ini, yaitu transaksi tradisional sekarang sangat berkurang karena adanya transaksi digital. Saya tahu, ini adalah bentuk dari perkembangan zaman, di mana era tradisional akan menjadi era modern, yang di mana orang bisa menikmati belanja tanpa ke pasar, belanja tanpa beranjak dari rumah. Tapi yang jadi masalah adalah sudah terlalu banyak barang yang dari luar masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat murah. Akhirnya membuat orang banyak tergiur untuk membeli produk dari luar. Yang lebih parahnya, yang menjual produk itu langsung dari distributor. Jadi tidak ada kesempatan bagi para UMKM untuk bergabung dan memasarkan produk itu, karena dia sudah kalah harga dari distributor. Dan akhirnya sekarang banyak pasar tradisional menjadi sepi, yang membuat pendapatan para pelaku UMKM sangat menurun, sampai banyak yang gulung tikar. Di era digital ini juga, moral anak bangsa kita sangat darurat. Jadi tidak heran, anak-anak muda sekarang sering tawuran, sering mabuk-mabukan, bahkan mereka tidak segan untuk memamerkan tindakan yang tidak bermoral ke sosial media, hanya demi mendapatkan rasa pengakuan dari orang sekitar dan dari semua orang di sosial media. Saya harap pemerintah bisa membatasi akses-akses
atau situs media sosial yang bisa membuat dampak buruk bagi anak bangsa kita. Karena bukan apa, 40 atau 50 tahun yang akan datang, generasi muda sekaranglah yang akan memimpin dan mengendalikan bangsa ini. Kalau sejak dari awal sudah rusak moral anak bangsa kita, mau jadi apa bangsa kita 40-50 tahun yang akan datang. Dan semoga Pak Prabowo bisa memperhatikan masalah ini. Setelah era digital, ada juga yang sangat berpengaruh bagi anak bangsa kita sekarang, yaitu pendidikan. Bagi orang yang berada, saya yakin mereka akan menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta yang terbaik daripada menyekolahkan anak mereka ke sekolah negeri yang terbaik. Kenapa begitu? Itu terjadi karena perbedaan kualitas pengajar antara sekolah swasta dan sekolah negeri, yaitu tentang kualitas tanggung jawab sebagai seorang pengajar. Bukan hanya itu saja, sistem kurikulum pendidikan yang membuat generasi muda sekarang tidak bisa bersaing di dunia luar. Jangankan mau praktek, teori pun kadang sangat jauh dari kata cukup. Jadi saya harap Pak Prabowo sangat memperhatikan sistem pendidikan di negeri ini, karena pendidikan adalah pondasi yang membuat negeri ini akan bangkit. Setelah pendidikan, yang perlu diperhatikan juga yaitu lapangan pekerjaan. BPS mencatat ada 9,9 juta generasi Z sekarang yang menganggur. Jadi kita bisa simpulkan bahwa lapangan pekerjaan sekarang memang sangat sedikit. Dan penyebabnya adalah para pelaku UMKM banyak gulung tikar. Faktornya adalah transaksi tradisional sekarang mengalami kemunduran karena adanya transaksi digital. Oleh sebab itu, banyak para pelaku UMKM gulung tikar karena usahanya tidak jalan, sedangkan pengeluarannya besar dan pemasukannya sedikit. Apalagi dengan ditambah adanya pajak yang sangat memberatkan para pelaku UMKM. Padahal UMKM adalah penyumbang lapangan pekerjaan yang sangat besar bagi negara ini. Tapi dengan adanya kebijakan dan peraturan yang tidak jelas dan sangat merugikan bagi pelaku UMKM, makanya mereka banyak gulung tikar. Dan dampaknya lapangan pekerjaan kita akan berkurang. Setelah itu, yang membuat lapangan pekerjaan kita sangat sedikit adalah sedikitnya investor yang masuk ke negeri kita untuk mendirikan manufaktur di negeri kita. Ya, dampaknya yaitu peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan tidak ada. Dan penyebabnya adalah pendidikan dan SDM kita masih sangat rendah. Padahal upah kita cukup terbilang rendah. Tapi karena SDM, makanya investor-investor tidak berani untuk berinvestasi ke negeri kita. Sebenarnya bukan hanya SDM saja yang jadi faktor kenapa investor enggan berinvestasi ke negeri kita. Tapi salah satu pendukungnya, mereka enggan berinvestasi adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan para investor untuk masuk ke negeri ini. Ya, semoga saja dengan Pak Prabowo menjadi presiden, masalah-masalah bangsa yang sedang terjadi di saat ini akan segera diselesaikan. Dan semoga kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Pak Prabowo tidak memberatkan bagi rakyat Indonesia dan akhirnya membuat rakyat Indonesia menjalani hidup dengan tentram dan aman. Selamat berjuang menjalani tugas untuk negeri ini, Pak. Dan semoga Bapak sehat selalu di setiap harinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan selalu diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.